Sudah terlihat, Mas. Baik, terima kasih Mas Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman perawat semua. Terima kasih juga tim Faste yang sudah kembali mempercayakan saya untuk sharing bersama dengan teman-teman perawat ya, teman-teman nurse tentang infection versus non-infection complication during neonatal vascular access management ya. Jadi tadi mungkin Dokter Asari sudah berbicara panjang lebar ya tentang vascular access. Karena di sini saya sebagai perawat, jadi saya akan sharing dari segi keperawatannya ya. Jadi gimana sih kita merawat akses vaskuler pada pasien-pasien neonatus. Ya, untuk kesempatan ini nanti materinya akan berisi tentang pengertian pemasangan infus perifer ya. Untuk hal ini saya fokus di perifer. Nah, tadi mungkin Dokter Asari sudah banyak berbicara tentang akses sentral ya. Nanti saya tentang akses perifer, gimana perawatannya, gimana teknik pemasangannya gitu ya. Jadi pasien safety-nya pada pemasangan infus juga seperti apa, peralatan pemasangan infus perifer pada bayi pada pasien neonatus juga seperti apa, eviketnya nomor berapa yang akan nanti kita gunakan gitu ya, bayi yang di bawah kurang dari 1.000 atau bayi yang cukup bulan gitu ya. Nanti ada anatomi venanya, nanti ada teknik pemasangan infus perifer dan risiko pemasangan dari infus perifer. Ya, pendahuluannya, bayi yang dilahirkan di rumah sakit tidak semuanya mengalami proses kelahiran yang normal ya. Pasti ada bayi-bayi yang dilahirkan dengan kondisi yang tidak normal ya. Pasti ini dengan pasien-pasien yang gawat janin ya, lahir tidak menangis ya atau asfiksia gitu ya. Air ketubannya bercampur mekonium atau yang lain-lain. Nah, ini akan berdampak pada kehidupan bayi selanjutnya ya. Nah, apa sih dampaknya pada kehidupan selanjutnya itu? Pasti bayinya sakit dan bayinya berisiko tinggi memerlukan pemasangan jalur intravena perifer atau sentral sesudah resusitasi atau sebelum dirujuk ya. Pasti kalau kondisi-kondisi yang tidak normal ini pasti pasien-pasiennya ini kondisinya yang tidak sehat ya, pasti dia sakit. Jadi eh, dalam kondisi kayak gitu pasti dilakukan resusitasi atau sebelum dirujuk. Jadi mungkin eh, teman-teman dapat pasien gitu ya yang dari rujukan juga mungkin yang tiba-tiba datang ke rumah sakitnya atau ke IGD yang tadinya tidak dia kontrol di rumah sakit, tiba-tiba datang sudah harus dilahirkan, keluar ternyata kondisinya ada bermasalah gitu ya. Nah, harus dirujuk. Nah, itu harus kita lakukan tindakan pemasangan intravenanya gitu ya. Jadi jangan sampai kita merujuk pasien tapi akses vaskularnya tidak kita lakukan gitu ya. Nah, ini adalah pasti kita melakukan tindakan invasif. Nah, macam-macam tindakan invasif yang di ruang NICU ya, mungkin teman-teman nurse di sini rata-rata mungkin di nurse-nya di ruang NICU ya. Jadi tindakan invasif itu sangat banyak untuk pasien-pasien kita yang di ruang NICU. Itu ada pemasangan OGT, ada pemasangan infus perifer, ada akses sentral ya, bisa PICC, bisa umbilikal atau CVC. Ada juga dengan pasien diintubasi ya dengan menggunakan ventilator dan pemasangan kateter. Tapi untuk saat ini saya diberikan kepercayaan untuk tentang pemasangan infus perifer. Ya, pengertian infus perifer itu sendiri, pemasangan epilen merupakan tindakan pemasangan langsung pada akses vena untuk memberikan cairan, nutrisi atau obat ke dalam pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu melalui pemasangan infus ya. Jadi kita semua bayi yang dirawat belum tentu dia dipasang infus. Tapi kalau misalkan pas lahir kondisinya memang tidak baik, pasti dia akan dilakukan pemasangan infus. Nah, pasti pemasangan infus pun ini juga sesuai dengan indikasinya. Jadi kalau bayinya lahir bugar, dia langsung menangis, tidak ada faktor resiko, tidak ada distress napas,
buat apa dipasang infus gitu ya kalau tidak ada indikasinya. Jadi tidak semua juga bayi lahir langsung dipasang infus. Tapi kalau misalkan bayi lahir dirawat di NICU itu sudah pasti akan dilakukan pemasangan infus ya. Nah, tujuannya di sini untuk apa gitu? Jadi untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit dalam tubuhnya ya. Memenuhi kebutuhan nutrisinya kalau nanti ya belum mungkin bayinya lahir kecil atau dia ada distress napas, tidak bisa langsung menerima nutrisi melalui oral ya, jadi harus melalui TPN ya untuk mendapatkan nutrisinya atau untuk memasukkan darah dan komponennya ya, mungkin dia perlu transfusi gitu ya, dan memasukkan obat walaupun bayi dirawat di NICU tidak diinfus, hanya memerlukan antibiotik, tetap kita pasang infus perifer untuk memberikan obat melalui intravena. Ini untuk akses intravena pada neonatus ya, pasti mungkin teman-teman yang bekerja di ruang NICU sudah sangat berpengalaman, mungkin ada cerita-cerita sendiri ya untuk memasang akses intravena pada neonatus, atau mungkin juga tadi saya lihat ada beberapa nama dokter-dokter spesialis anak ya, mungkin juga yang udah mencoba-coba pasang infus pada neonatus ya untuk perifer gitu ya, ada pengalamannya sendiri, mungkin ada cerita tersendiri ya yang aksesnya sangat sulit atau tidak mudah dicari atau nggak kelihatan gitu. Jadi eh, butuh pengalaman ya untuk mencari vena pada neonatus. Kadang-kadang eh, kalau yang sudah terbiasa pasang infus pada neonatus tuh tahu letak-letak anatomi vena itu. Jadi kadang-kadang kata dokternya kok nggak kelihatan tapi bisa gitu ya. Nah itu namanya pengalaman kita selama bekerja di ruang neonatus gitu ya dengan bayi-bayi yang sangat mungil ini ya. Dan kalaupun mungkin dapat dia rapuh atau mudah rusak ya, terutama bayi-bayi kecil nih yang venanya masih belum bagus gitu ya, sekali tusuk kita pasang ternyata dia rapuh terus langsung pecah gitu ya, pasang lagi cari lagi akses venanya ya, udah sekalinya dapet dia tipis ya, masuk cairan yang pekat dia langsung bengkak plebitis ya, jadi kita eh, jangan hanya mencari vena yang sekedar dapet gitu ya, kalau bisa kita mencari vena itu yang bisa bertahan agak lama, jadi jangan sekedar masuk obat cuma sejam kemudian dia bengkak gitu ya. Nah terus juga venanya mungkin pendek ya, kita temuin udah kelihatan besar venanya, udah kita masukin IV cat-nya gitu ya, udah keluar darah, ternyata pas kita jalanin dia nggak ada kelanjutannya, dia venanya pendek gitu. Jadi pas kita dorong dengan NaCl ternyata dia bengkak gitu ya. Atau tidak mudah dibendung nih. Bendung itu mungkin stewing ya. Jadi teman-teman yang di ruang neonatus yang sudah mungkin berpengalaman pasang infus, cara stewingnya itu beda-beda ya. Ada yang mungkin jarang yang menggunakan tourniquet ya, atau dengan bantuan teman untuk stewingnya atau membendung venanya supaya venanya itu tidak lari atau tidak goyang gitu ya. Atau ada bisa juga dia membendungnya dengan sendiri gitu karena dia emang udah berpengalaman, dia yakin banget gitu ya, oh lebih enak nih stewingnya sendiri gitu. Jadi dia pasang sendiri gitu. Tapi kalau emang anaknya aktif, perlu bantuan teman untuk stewing, baru mungkin dia minta bantuan. Tapi cara stewing pun itu juga ada tekniknya sendiri gitu ya. Terutama untuk yang dokter-dokter nih yang pasang PACC nih, kadang-kadang cara stewingnya ya untuk udah dapet venanya, udah dikasih tahu nih ya dok venanya gitu ya. Dengan cara stewing kita, dengan cara stewing dokter kan agak beda gitu. Jadi nanti pas kita stewing venanya kelihatan bagus gitu ya, besar. Nanti pas dilihat dipegang sama dokter yang mau masang PSCC gitu gak kelihatan gitu. Jadi cara teknik itu yang harus kita belajar juga gitu. Jadi hanya jangan sekedar menusuk tapi tekniknya supaya vena yang kita akan tusuk juga bagus venanya gitu ya. Dan pergerakan tidak mudah dikontrol. Untuk pasien-pasien neonatus ini kita nggak bisa ngontrol pergerakan pasiennya ya, nggak bisa kita kasih tahu kayak pasien anak, tangan ini nggak boleh gerak ya dek gitu ya. Jadi karena bayi nggak bisa, belum bisa mendengar kita, mendengar bisa, tapi untuk melakukan apa yang kita
bilang itu belum bisa. Jadi kita yang harus menjaga gimana eh, akses vaskular yang sudah kita pasang itu di ekstremitas atau apalagi ekstremitas yang mudah bergerak gitu ya, pergelangan tangan atau kaki gitu bertahan lama dan tidak mudah bengkak gitu ya. Jadi kita yang harus tahu gimana caranya gitu. Nah, untuk pemasangan infus ini mungkin kompetensinya perawat ya kalau di Indonesia atau sekarang juga mungkin dokter-dokter juga sudah banyak belajar ya untuk memasang infus perifer gitu ya. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak sih dokter yang melakukan pemasangan infus perifer ya. Tapi kalau di kita masih kompetensinya di perawat ya. Setiap tindakan invasif harus mengutamakan pasien safety. Ya, jadi keselamatan pasien terutama berkaitan dengan penghindaran, pencegahan dan perbaikan hasil buruk atau injuri yang berasal dari perawatan kesehatan atau tindakan invasif. Jadi jangan sampai niat kita mau menolong pasien kita, niatnya mau memberikan nutrisi, memberikan obat, tapi kita tidak tahu cara untuk safety-nya ke pasien gitu ya, kita asal pasang, tidak memperhatikan, tidak mengobservasi, malah dapat bonus, misalkan ada plebitis atau ekstravasasi gitu ya, itu yang tidak kita inginkan. Ya ini untuk pasien safety pada pemasangan infus ya, yang pertama itu subfrosa atau empeng sebelum pemasangan infus ya, tindakan apapun yang dilakukan di ruangan NICU ya tindakan invasif itu pasti sakit ya, pasti bayi merasakan nyeri ya supaya tidak bayi itu tidak nyeri saat dilakukan tindakan kita kasihkan sukrosa atau empeng ya supaya bayi merasa lebih nyaman atau lebih apa ya tidak terlalu sakit gitu ya. Nah terus teknik pemasangannya ya tadi yang seperti saya bilang ya kita harus tahu nih cara mencari vena, cara melakukan stewingnya, jangan asal-asalan gitu ya. Terus yang ketiga, lokasi anatomi pemasangan infus. Nah, lokasinya juga kita harus tahu, jangan kita hanya mencari vena yang sekedar kelihatan di tangan gitu ya. Kalau misalkan daerahnya emang pergelangan tangan atau kaki yang mudah tekukan, kita harus bisa mempertahankan gimana jalurnya itu tetap lurus atau si tangan bayi tidak mudah nekuk-nekuk atau apa namanya goyang-goyang sehingga membuat aksesnya menjadi rusak. Jadi baru dipasang udah rapi karena anaknya aktif mungkin kitanya tidak bisa mempertahankan aksesnya nyata terlepas gitu ya. Nah, ukuran kateternya juga ya, etiketnya harus yang sesuai, jumlah percobaan pemasangan per orang. Nah, untuk jumlah percobaan pemasangan per orang ini eh, kita berikan untuk mungkin ada teman-teman yang baru masuk di ruang NICU gitu ya, pasiennya infusnya bengkak gitu ya, kan mungkin kakak seniornya lagi sibuk gitu. Jadi kita berikan percobaan per orang itu 2 kali tusuk. Kalau dia tidak berhasil dalam 2 kali tusuk, dia harus panggil yang lebih senior. Karena kita tidak mau bayi kita itu atau pasien kita itu habis ditusuk oleh adik kita ya, bukan mengecilkan adik kita yang masih baru bergabung di ruang NICU, tapi nanti kalau misalkan dipaksakan terus tidak berhasil, venanya akan habis, malah akan kesulitan nantinya gitu. Jadi kita berikan kepercayaan untuk adik yang baru bergabung atau yang baru belajar pemasangan infus 2 kali penusukan. Jika gagal, panggil yang senior atau ada timnya. Gitu ya. Kalau di swasta kadang-kadang suka ada timnya nih, gitu ya. Kalau biar tidak atau si temennya itu nggak yakin untuk venanya, mungkin dilihat venanya kecil atau venanya nggak kelihatan atau udah rapuh atau boleh susah, mungkin dia nggak yakin, dia panggil temennya gitu ya. Jadi harus benar-benar kita memasangnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus teknik fiksasinya juga harus benar tadi saya bilang, jangan sampai bayinya aktif, infusnya terlepas gitu ya. Padahal kita udah susah payah untuk memasangnya ya. Ini pemasangan infus, jadi ada
mungkin kalau untuk perawat-perawat baru diadakan pelatihan-pelatihan pemasangan infus ya supaya nanti dia terbiasa. Nah, ini untuk peralatan pemasangan infus perifer ya mungkin tadi Dokter Asari sudah membahas juga ya ada kita untuk teknik pemasangan infus perifer ini tekniknya steril ya. Jadi kita gunakan sarung tangan steril, ada siring 3 mili ya, 3 cc. Ini untuk kita membolus efiketnya ya untuk memastikan apakah akses venanya itu bagus dan lancar atau tidak ya. Ada nidus konektornya ya atau closed system, kanul intravaskulernya. Ini NaCl 0,9% ya, 25 mili sekali pakai, jadi tidak direkomendasikan untuk dipakaikan berulang ya. Dressing transparan, plester elastis, ini bukan plester coklat zaman dulu ya. Ini plester coklat tapi dia bahannya elastis, jadi tidak merusak kepada kulit bayi ya, apalagi bayi-bayi prematur ya. Ini ada armbot ya, ini ada spalek ya, atau kita sering sebut spalek, alcohol swab ya dengan koreksidin dan ini koreksidin cair. Jadi kita bisa pakai alcohol swab atau koreksidin yang cair ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemasangan intravena perifer nih, ya seperti tadi saya bilang, dipasang oleh tenaga profesional dan kompeten, ya, oleh dokter atau perawat. Kalau memang dokternya sudah kompeten nih, pasang infus perifer, boleh kita minta bantuan sama dokternya gitu ya. Mungkin kalau kita lagi sibuk dengan pasien yang lain ya. Prinsipnya steril, ini wajib tidak ada tawar-menawar lagi ya. Peralatan harus yang sesuai standar, memperhatikan kaidah infection control ya, semua tindakan invasif, semua tindakan kita di ruang NICU selalu memperhatikan kaidah infection control supaya pasien-pasien kita tidak mendapat bonus dari tindakan-tindakan yang kita berikan gitu ya. Nanti malah pasien dapat bonus infeksi, perawatannya makin lama, biaya makin bengkak gitu ya. Cover BPJS-nya juga makin gede gitu ya. Nah, kaidah infection controlnya itu apa aja? Yang pertama penggunaan APD. Penggunaan APD ini juga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak seperti APD kita melakukan pemasangan central line ya seperti PSCC. Jadi kita untuk pemasangan infus perifer ini cukup kita memakai masker untuk memakai topi ya kalau yang tidak menggunakan hijab dan sarung tangan steril ya. Jadi kita melakukannya prinsipnya dengan steril. Dan yang pasti semua tindakan invasif ini untuk pencegahan infection controlnya kita melakukan kebersihan tangan. Karena kebersihan tangan ini adalah tindakan yang paling efektif dan efisien dan murah untuk mencegah infeksi ya. Dan penggunaan desinfektannya juga harus yang sesuai. Nah, untuk teknik pemasangan infusnya nih, mungkin teman-teman yang dinas di ruang NICU ya, teman-teman nurse yang di ruang NICU sudah berpengalaman memasang infus ya, terutama infus perifer ya. Jadi pilihlah tempat yang paling distal untuk menjaga potensial penusukan di tempat lebih proksimal. Jadi yang agak jauh gitu ya. Dan turniket di bagian proximal insersi ataupun traction atau counter traction diperlukan untuk menstabilkan vena. Jadi kalau misalkan emang terbiasa memakai turniket boleh, tapi hati-hati turniket itu kalau di dewasa itu kan sampai kenceng gitu ya ditariknya supaya penanya nggak lari gitu ya. Nah kalau di bayi hati-hati memakai turniket karena kulit bayi itu masih sensitif, jadi jangan terlalu keras gitu ya. Takutnya nanti setelah kita menggunakan turniket malah meninggalkan bekas di kulitnya gitu ya. Nah jadi kalau kita mudah mencari vena, ya ini venanya itu kita bendung, terus kita traction, kita tarik gitu ya, supaya venanya itu tidak lari gitu ya. Jadi pas saat kita tusuk, pas venanya, jalurnya gitu ya, jadi dia tidak keluar jalurnya gitu ya. Lalu memposisikan behel kateter IV ini menghadap ke atas
pegang di antara ibu jari dan telunjuk. Jadi eh IV cat itu kan ada yang runcingnya itu ya. Ya, itu bevelnya itu mengarahnya ke atas ya. Jadi pegang di antara ibu jari dan jari telunjuk ya. Kayaknya kalau untuk cara memegang IV cat nggak ada dengan jari yang lain ya, pasti dengan ibu jari dan telunjuk gitu ya untuk tekniknya. Lalu memegang kateter IV dengan membentuk sudut 15 sampai 25 derajat di atas permukaan kulit dan jaringan di bawahnya menuju vena tapi tidak menembus vena di bawahnya. Ya. Jadi tekniknya itu kita tusukkan dulu ya 15 sampai 25 derajat. Lalu nanti setelah kita tusukkan udah ketemu darahnya baru kita menuju vena yang tidak menembus. Jadi kita ikutin tuh kelihatan jalur venanya ya. Jadi kita tusukkan dulu, baru kita ikutin jalur venanya ya. Nah, setelah menembus kulit, sudut kateter direndahkan menjadi hampir sejajar dengan kulit. Ya, kateter didorong perlahan sampai terlihat aliran balik darah. Ya, jadi kalau kena gitu ya, ini baru kita tusukkan pelan-pelan, didorong pelan-pelan sampai terlihat darah balik. Jadi kalau misalkan tidak keluar darah dalam IV cat-nya, itu takutnya venanya tidak bagus gitu ya. Jadi takutnya nanti pas kita pakai dia cepat bengkak atau ada ekstravasasi atau plebitis ya. Dorong kateter sejauh 1 sampai 2 mm lagi untuk memastikan kateter telah sepenuhnya memasuki lumen vena ya. Jadi pas saat sudah kena venanya, kita dorong pelan-pelan, pastikan kateter telah sepenuhnya masuk ke lumen vena ya sampai ujungnya ini ya semua masuk ke dalam venanya. Kalau sudah, tarik mandarin keluar, dorong kanul sampai pangkalnya menyentuh kulit. Ya, ini udah ada aliran darahnya, darah balik. Mandarinnya dilepas, nanti yang kuningnya ini didorong pelan-pelan sampai menyentuh kulit. Gunakan kanul baru untuk setiap percobaan pemasangan. Usahakan hanya 2 kali percobaan per orang. Bila gagal harus dilakukan oleh orang yang lebih senior. Jadi kalau kita menggunakan IV cat, kalau terjadi gagal atau udah rusak, itu mau nggak mau harus kita ganti IV cat-nya atau kanulnya ya. Jadi jangan dipaksain kanulnya apa namanya udah rusak gitu ya, udah mungkin udah kalau yang suka pasang itu suka keriting bilang udah keriting, jangan kita paksakan karena akan merusak vena. Jadi lebih baik kita ganti dengan etiket yang baru ya. Yang tadi saya bilang 2 kali percobaan untuk per orang, bila gagal harus dilakukan oleh yang lebih senior ya. Dalam pelaksanaan dalam pemasangan infus harus dilaksanakan sebaik-baiknya guna menghindari terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan ya. Jadi jangan berpikir hanya perifer gitu ya. Hanya infus perifer doang kok gitu ya. Udah pasang aja gitu ya, asal pasang gitu ya, darah nggak keluar gitu ya. Ternyata pas saat kita pasang, udah kita jalankan cairannya, venanya nggak bagus, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi walaupun itu infus perifer, tapi tetap tindakan invasif yang akan menimbulkan risiko ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan pasien safety-nya. Nah ini untuk anatomi vena ya. Jadi lokasi pemasangan jalur intravena perifer dapat dilakukan pada pembuluh darah di tangan, kaki, dan kulit kepala ya. Kalau kulit kepala ini apa ya sebenarnya tidak terlalu kita rekomendasikan gitu ya karena resikonya sangat besar gitu ya vena-vena di kepala itu walaupun apa namanya kalau kita cukur gitu ya kulit kepala bayi itu udah kelihatan tuh vena-venanya tuh udah gatal kayaknya memasang infus tuh kelihatan tuh gampang gitu daripada kita mencari di vena mungkin apa di kaki gitu ya. Tapi kalau untuk di kepala itu faktor resikonya sangat besar ya, apalagi kalau terjadi plebitis, apalagi kalau untuk nanti buat transfusi kita dapat venanya di kepala gitu, tuh itu hati-hati ya karena jangan sampai bayi-bayi kita yang kita rawat kepalanya botak tapi bekas-bekas tusukan infus gitu loh ya kasihan gitu nanti keluarganya juga ngeliatnya gimana terus tapi kita juga ngerasa pasien kita kok
kayaknya nggak cantik banget gitu ya. Jadi kalau bisa sih itu udah yang pilihan terakhir, yang udah paling sulit gitu ya, dan tidak bisa tahu lagi mungkin emang tidak ada akses lagi ya, mau nggak mau gitu. Tapi harus observasi ketat gitu ya. Jadi harus dicukur cukur dulu rambutnya gitu ya sampai bersih, observasinya ketat gitu ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini ya lokasi anatomi pemasangan infus nih. Ya, ada kalau di kepala nih, kalau kita cukur nih mungkin udah kelihatan nih vena-venanya nih udah bikin kita gatel pengen pasang infus karena kelihatan nggak perlu kita cari-cari lagi kayak di vena di tangan apa di kaki gitu ya. Lokasi pemasangan jalur intravena perifer dapat dilakukan pada pembuluh darah di tangan, kaki, dan kulit kepala. Hindari memasang infus pada daerah-daerah yang infeksi, vena yang telah rusak, vena pada daerah fleksi, dan vena yang tidak stabil ya. Itu saya bilang, jadi kita mencari venanya yang benar-benar vena yang besar, vena yang bagus, vena yang lurus. Ya, jadi hindari juga daerah-daerah yang infeksi, misal daerah femoral gitu ya, atau aksila ya, karena ini beresiko sekali untuk kena kotoran yang akan nanti menjadi infeksi gitu ya. Jadi harus kita pilih venanya juga daerah-daerah yang tidak atau yang tidak menyebabkan infeksi ya. Terus kalau misalkan vena yang telah rusak, misalkan ini bekas nih, bekas tusukan kemarin, tapi kayaknya kok masih bagus ya, kayak gitu ya. Kayak kita kita masih biru, masih hijau gitu kelihatannya kayak masih bagus, kita coba lagi gitu. Kalau udah nggak keluar darahnya, berarti itu venanya udah rusak, jadi jangan dipaksain lagi. Kasihan nanti bayinya malah jadi kayak ditusuk-tusuk terus gitu ya. Nah, vena pada daerah fleksi dan vena yang tidak stabil, ya, vena tidak stabil itu mungkin yang pergelangan tangan, yang kita harus jaga dengan baik supaya aksesnya bisa bertahan lama kalau memang harus terpaksa di daerah-daerah situ. Nah, ini untuk ukuran kateter dan kegunaannya ya. Nah, mungkin teman-teman di sini biasa memakai kalau untuk kita neonatus nomor 24 dan 26 ya. Makin kecil nomornya itu makin besar ya. Makin besar nomornya ukurannya makin kecil. Jadi untuk pasien-pasien kecil ya. Nah, untuk di neonatus kita biasanya memakai nomor 24. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang terbiasa menggunakan nomor 26 untuk bayi-bayi prematur atau bayi-bayi yang di bawah 1 kilo boleh ya. Tapi kalau kita di RSCM hampir tidak pernah menggunakan nomor 26. Jadi mau itu dia bayi prematur atau itu dia bayi di bawah 1 kilo, kita masih bisa menggunakan nomor 24 ya. Ini untuk pemilihan kateter intravenanya ya, ada ketebalan dinding kateternya karena si kateter intravenanya ini kan banyak merek ya. Jadi usahakan kita memilih alat yang baik gitu ya. Jadi kita lihat ketebalan dinding kateternya. Ya kadang-kadang ada kanul yang terlalu tipis gitu ya. Jadi sekali sekali kita mau tusuk aja tuh dia udah keriting gitu. Atau jarumnya itu nggak tajam ya. Jadi saya nggak menyebut merek atau tidak mau merekomendasikan merek apa yang bagus, tapi mungkin teman-teman sudah terbiasa namanya kita di rumah sakit, barang kita mintanya ini datangnya itu gitu ya. Jadi kalau mungkin yang tidak sesuai dengan kita yang di lapangan, mungkin bisa dikasih masukan untuk bagian farmasinya gitu ya. Kasih alasannya. Misalkan tadi kita pakai merek A, tiba-tiba bulan depan waktu sama-sama iFicat nomor 24 tapi datang merek B gitu ya. Tapi ternyata merek B ini tidak bagus gitu ya, bikin cepat keriting atau jarumnya tidak tajam, itu boleh kasih masukan. Jadi jangan sampai merugikan ke pasiennya juga gitu ya, karena mungkin harganya yang itu mungkin agak lebih mahal. Tapi kalau memang harga mahal barangnya juga lebih bagus ya gitu, kenapa kita harus pilih yang barangnya juga yang nggak baik gitu ya. Nah itu, nah terus sifat kelunakan kateternya juga kita harus lihat. Desain yang aman untuk mencegah cedera tertusuk. Ya, jadi ada tuh IV cat yang kayak mata ikan yang harus sekali pakai. Kalau sudah dikeluarkan mandrainnya dia udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi itu dia aman karena apa akan mencegah kita untuk tertusuk
gitu ya. Jadi dia ada pengamannya. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang tidak terbiasa dengan alat itu tidak apa-apa, tapi hati-hati dalam melakukan tindakan. Nah, ini untuk jumlah percobaan pemasangan ya, tadi saya bilang pasien safety pada pemasangan infus termasuk membatasi jumlah percobaan pemasangan per orang. Ya, pemasangan infus perifer dilakukan oleh perawat yang sudah terlatih atau sudah mengikuti pelatihan. Jadi bukan berarti perawat baru masuk di ruang NICU harus sudah punya pelatihan pemasangan infus perifer, nggak gitu juga gitu ya. Tapi mungkin nanti saat dia berdinas didampingi sama kakak seniornya gitu ya untuk melakukan tindakan invasif, terutama mungkin pemasangan infus. Nah, setelah dia sudah berjalan selama dia bekerja, mungkin dia akan mencoba, kasih kesempatan, ya itu harus tetap kita pantau, kita dampingin gitu ya sampai dia benar-benar bisa. Atau kalau mungkin emang mau mengadakan rumah sakit yang pelatihan pemasangan infus perifer pada neonatus ya silakan gitu ya. Jadi tapi tetap kita harus perawatnya sudah terlatih atau sudah latihan ya. Jadi satu orang perawat berkesempatan melakukan penusukan sebanyak 2 kali. Jika tidak berhasil, kesempatan diberikan kepada perawat yang lebih senior atau yang lebih ahli. Sama ya kalau kayak PSCC juga gitu kan ya. Mungkin ada peraturan harus PK 3 yang pasang PSCC gitu ya, PK 1, PK 2 nggak boleh karena belum pelatihan gitu ya. Jadi sama di sini walaupun ini infus perifer harus kita jaga pasien safety-nya. Nah, untuk teknik fiksasi ya, jadi ada hal yang harus diperhatikan ketika melakukan fiksasi kateter adalah minimalisir tekanan fiksasi terhadap kateter seminimal mungkin. Jadi jangan oh kan ini venanya susah nih, nyarinya susah, pasangnya susah, udah dapatnya susah, terus lama lagi, udah dapetnya susah, masangnya lama gitu ya. Sekalinya berhasil fiksasi sampai kenceng supaya nggak lepas tuh penanya, kayak apa aboketnya ya. Jadi nggak bisa kayak gitu juga gitu ya. Jadi kita harus fiksasi yang benar, tidak membuat cedera ke pasiennya gitu ya. Nah, gimana? Ya pasti kita gunakan ambot ya atau spalek supaya infusnya bertahan lebih lama dan tidak ditusuk berulang-ulang gitu. Jadi apalagi kalau untuk daerah-daerah pergelangan gitu ya, yang daerah-daerah tekukan itu kita usahakan pakai spalek ya. Nah, spaleknya itu juga jangan yang spalek ukuran pediatrik ya. Jadi kita adakan sendiri atau bikin sendiri spalek sesuai ukuran neonatus gitu ya. Jadi tidak panjang seperti spaleknya anak gitu ya. Itu bisa nutupin satu ekstremitas mungkin ya, apalagi kalau bayi kecil gitu. Jadi kalau emang bayi kecil kita bikin aja yang dari gulungan apa gitu ya. Jadi yang penting kita bisa mempertahankan aksesnya tidak terlepas dan tidak tertekuk gitu ya. Kalau misalkan daerah pergelangan kita atau lipatan, posisinya tangannya lagi nekuk atau kaki nekuk, dia bunyi-bunyi siring pumpnya gitu ya. Nanti lama-lama malah bengkak gitu ya, karena nggak jalan-jalan gitu ya, jalannya nggak lancar gitu. Jadi kan bikin eh, pasien itu ditusuk berulang-ulang ya. Jadi teknik fiksasi yang benar mengurangi rasa sakit dan plebitis ya. Nah, untuk pemantauannya kita gunakan checklist pengecekan infus harian. Bukannya nambahin kerjaan gitu ya untuk teman-teman di ruangan, tapi ini benar-benar untuk safety ke pasien kita gitu ya. Jadi kita pengen tahu ini pasien sehari berapa kali ditusuk untuk pasang infus perifernya. Nah, sekalinya infus, apakah akses pemasangannya susah atau mudah gitu ya. Jadi kita hanya untuk pemantauan aja dan observasi gitu ya. Jadi ada tanggal sama jamnya gitu ya. Indikasi pemasangan ulang infusnya karena apa? Apakah dia terlepas? Berarti kan kalau terlepas nih fiksasinya harus yang benar nih. Kitanya yang harus benar-benar mantau gitu ya, atau infusnya bengkak gitu ya. Bengkaknya juga karena apa? Apakah emang tidak lancar atau venanya tidak bagus gitu ya? Lokasinya, jumlah percobaan penusukan tusukan infus. Jadi yang tadi saya bilang sekali dia pasang infus, berapa kali dia ditusuk? Misalkan
orang pertama udah 2 kali, suruh ganti nih 2 kali gagal. Ternyata orang yang lebih senior udah sampai 3 kali, 4 kali. Nah, berarti kan ini aksesnya udah sangat sulit gitu ya. Jadi kita harus cari solusinya gitu. Durasi pemasangan infusnya nih, sekali tusuk, sekali pemasangan dia berapa lama? Kalau emang sampai 30 menit, berarti kan emang udah sangat sulit aksesnya ya. Terus nama dan tanda tangan operator. Bukan mencari kesalahan, tapi kita pengen tahu, oh si A udah canggih nih pasang infusnya, udah terlatih gitu ya. Jadi kita bukan mencari kesalahan, jadi kita harus berpikir positif untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Jangan dibilang, kamu pasang infus namanya dicatat nanti, berkali-kali pasang nggak berhasil gitu ya. Bukan itu maksudnya, tapi hanya kita untuk memantau aja gitu ya. Jadi kalau bisa dibikin seperti ini supaya kita tahu checklist pengecekan infus hariannya gitu ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada tindakan pemasangan infus, yang pertama tadi sterilitasnya ya. Wajib tidak ada tawar-menawar teknik pemasangan infus dengan steril. Cara fiksasinya, pemilihan cairan infusnya, ini juga tadi mungkin sebagian dibahas sama Dokter Asari. Cairan apa atau osmolaritas yang berapa yang boleh dipasang di infus perifer gitu ya. Jangan dia konsentrasinya pekat, terus nggak punya akses sentral, hanya punyanya perifer, dimasukin aja gitu ya. Ternyata baru dipasang atau baru dimasukin dia ada ekstravasasi, ada plebitis gitu ya. Jadi harus harus tahu kalau misalkan emang pekat ya mau nggak mau berarti harus pasang sentral ya, mau entah itu umbilical untuk bayi baru lahir atau PICC. Ya, hindari sumbatan pada bevel jarum atau kateter intravena. Ya, jadi kalau misalkan kita pasang infus, ada bekuan darah ya di kateternya itu, di intravenanya itu, jangan dipaksa untuk dipakai lagi gitu. Jadi berarti harus diganti dengan yang baru ya. Selang infus dipasang dengan benar, lurus, tidak melengkung, tidak terlipat atau terlepas sambungannya ya. Jadi selang infusnya juga harus diperhatikan ya. Jadi dia tidak ke apa namanya kejepit pintu inkubator lah atau dia tertekuk lah gitu ya. Jadi hati-hati harus kita perhatikan juga. Nah, kegagalan pemasangan dan pemberian infus. Jadi kalau jarum infusnya tidak tepat masuk vena, pasti akan ekstravasasi ya, atau pipa infusnya tersumbat, atau jarum infus atau venanya terjepit karena posisi lengannya fleksi. Jarum infus bergeser atau menusuk ke luar vena. Jadi nggak pas di posisi si venanya ini gitu ya. Karena kita berpikir tadi hanya sekedar menusuk, tidak mencari vena yang baik atau vena yang besar. Ya, ini adalah yang penyebab kegagalan pemasangan intravena ya. Gagal memvisualisasikan vena. Jadi eh, yang tadi saya bilang mungkin secara pandang nggak kelihatan gitu ya venanya. Terus mungkin venanya juga kecil-kecil gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan lampu transluminator ya. Lampu untuk melihat vena atau mencari vena. Jadi kalau pakai lampu itu kelihatan nih jalur-jalurnya. Oh, ini jalurnya lurus ya, panjang gitu ya, tidak pendek atau tidak membelok gitu. Jadi kelihatan ya. Atau gagal menstabilkan vena ya, teknik tractionnya atau contact tractionnya nih yang apa namanya membendungnya ini yang nggak berhasil ya. Tadi saya bilang dia harus harus tegang venanya itu, stewingnya itu harus benar supaya kita berhasil saat pemasangan ya. Kalau misalkan venanya tidak stabil ya itu akan menyebabkan kegagalan juga gitu dalam teknik pemasangan ya. Perhatikan sudut penusukan perlahan sampai didapat aliran balik vena ya. Jadi dorong kateter beberapa milimeter lagi agar seluruh ujung kateter berada di dalam vena. Bayinya terlalu aktif atau kesakitan ya. Ini kayak saya bilang tadi, berikan sukrosa dulu ya. Bayinya sudah tenang baru kita tusuk ya. Kurang latihan dan terburu-buru. Kalau kita melakukan tindakan apapun itu di neonatus, jangan terburu-buru ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus fokus sama tindakan yang akan kita lakukan. Nah, ini komplikasi yang sering terjadi nih, ya, yang mungkin pengalaman teman-teman di lapangan, ya, di ruangan, plebitis.
ya, kemerahan dia terjadi proses inflamasi pada endotelial tunika intima. Jadi dia ada apa merah-merah gitu ya. Nah, ini harus kita lihat merah-merahnya ini karena apa gitu ya, apakah dari akses yang kita pasang atau dari faktor yang lain ya. Tapi kalau misalkan dari akses yang kita pasang, mau nggak mau harus kita cabut, jangan dibiarkan walaupun itu cairannya lancar, itu belum bengkak, belum bengkak kan gitu, cairan juga lancar kok, sering pumpnya nggak bunyi-bunyi gitu ya, tetap aja kita jalanin, malah jadinya hal yang lain yang terjadi gitu. Jadi kalau udah kelihatan kemerahan, mendingan kita lepas aja, kita cari yang lain ya. Atau infiltrasi keluar cairan non vesikan dari pembuluh darah ke jaringan ya, seperti ini nih. Jadi kayak tangannya ungudem bengkak gitu ya, di sini cairan serum semua nih ya. Jadi hati-hati juga, ini sering terjadi kalau kita kurang observasi nih pasiennya ya. Jadi mungkin tangannya dia tertekuk ya, atau mungkin daerah tekukan pasangnya, terus atau fiksasinya yang terlalu kencang ya, mungkin dia terlalu atas, ini fiksasi terlalu kencang, jadi di sininya kebendung aja cairannya, cairan siring pumpnya jalan terus gitu ya, nggak bunyi, nggak ada alarm-alarm gitu, nggak taunya pas kita lihat tangannya udah bengkak gitu ya. Atau hati-hati juga untuk pasien-pasien kita yang kita bedong ya. Jadi dipasang infus di tangan, pasiennya kita bedong. Kita nggak bisa mengobservasinya kan. Tadi walaupun dibilang kita bisa melakukan observasi dengan dressing transparan gitu ya biar kelihatan. Tapi kalau udah pakai dressing transparan, bayinya dibedong, dipasang infus gitu kan, katanya bayinya aktif nih, biar diam di bedong aja gitu kan, di bedong pasang infus gak kelihatan nih tangannya, pasang tangan kanan gitu ya, apa namanya, bayinya nggak nangis, anteng, cairan infusnya jalan lancar gitu ya. Pas saat kita waktunya ganti pempes, pas kita buka bedungnya nggak, tangannya udah bengkak ya. Itu jadi untuk pasien-pasien yang terpasang infus, kalau memang harus dibedong pasiennya, mungkin bayinya besar, harus dibedong, ekstremitas yang terpasang infus usahakan mudah diobservasi. Ya, mungkin dikeluarkan, tangannya tidak dimasukkan semua gitu ya. Jadi, usahakan ekstremitas yang terpasang aksesnya itu mudah diobservasi ya. Komplikasi yang ketiga ada ekstravasasi ya, keluarnya cairan vesikan dari pembuluh darah ke jaringan. Ini kalau udah kayak gini, kasihan nih pasiennya nih. Udah harus konsul-konsul bedah mungkin ya untuk pengobatan selanjutnya gitu ya. Karena mungkin kita kurang observasi ya, kurang pemantauan gitu ya. Karena kita pakai ceiling pump itu enak gitu ya. Cairan jalan terus gitu. Nggak alarm. Tapi kalau misalkan pakai eh, apa namanya infuset yang tetes itu kan, itu dia mau masuk apa enggak kita nggak tahu gitu ya, netes apa enggak kita nggak tahu, tapi kalau pakai ceiling pump jalan terus, tapi kalau kita nggak observasinya nggak ketat juga pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ini kita tidak mau pasien-pasien kita terjadi seperti ini ya. Ini untuk yang plebitis ya, tadi tuh karakteristik dia nyeri, kemerahan, bengkak, teraba mengeras ya. Walaupun mungkin nggak bengkak, tapi area pemasangan infusnya atau area penusukannya itu dia keras gitu ya. Jadi itu jangan dipaksakan lagi, lebih baik di stop dan dipindahkan ya posisinya. Kalau infiltrasi, ya ini karakteristiknya terabanya dingin ya, udem atau bengkak ya, kulit terlihat kencang teregang, jadi keras gitu ya, atau apa namanya, kencang gitu ya, cairannya bocor atau rembes di sekitar penusukan. Jadi ada rembesan cairan di penusukan si kanulnya itu ya. Tidak terdapat aliran darah balik. Jadi darahnya itu nggak ada keluar gitu. Mungkin pas saat kita pasang, karena emang kondisi bayinya lagi perburukan gitu ya, sehingga venanya tidak kelihatan, sedangkan dia harus dipasang akses vena gitu ya untuk masukkan obat atau cairan atau loading cairan gitu ya. Jadi kita pasang, kita kelihatan sih venanya gitu ya, kebiruan atau kehijauan gitu, tapi darahnya nggak keluar. Tapi karena kita emang memerlukan emergensi gitu, kita masukin aja cairannya. Nah, itu yang bisa terjadi infiltrasinya tidak ada aliran darah baliknya gitu. Kalau yang venanya yang bagus kan ada aliran darah baliknya gitu ya. Dan nyeri atau sakit yang menyengat. Atau kalau yang mungkin bayinya bisa merasakan, ya dia akan mungkin menangis,
atau takikardi ya dengan tanda-tanda hemodinamik ya, itu yang kita harus peka terhadap kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya, ada ekstravasasi juga, ya dia nyeri juga, bayinya mungkin kesakitan. Jadi kalau bayi yang terpasang infus, apalagi tadi yang seperti yang di bedong gitu ya, kita berpikirnya venanya lancar, cairannya lancar, infus pump, syring pumpnya lancar, nggak ada alarm gitu ya, nggak ada sumbatan. Tapi bayinya nangis-nangis mulu nih gitu ya. Nah kita harus bayi menangis itu karena apa? Siapa tahu infusnya emang sudah bengkak gitu ya, atau ada yang dia rasakan tidak tidak nyaman ya, dia merasakan nyeri. Dia merasakan nyeri itu kan dia nggak bisa ungkapkan, tapi kan dia bisa memberikan dengan tingkah lakunya dia atau dengan tanda-tanda di monitornya gitu ya. Dia takikardika, pada dia sakit, jadi itu harus yang kita harus buka nih, kok bayinya nggak terbiasa kayak gini ya gitu ya. Jadi kita harus tahu nih apa dia kesakitan, tapi apa yang bikin dia kesakitan gitu ya, atau kayak merasa terbakar, iritasi ya, bengkak, plebitis, kaku, ada udah nekrosisnya juga, teraba dingin ya, aliran melambat atau berhenti dan balutanya basah. Jadi ini yang harus kita hindari supaya pasien-pasien kita tidak mendapat bonus yang seperti ini saat kita melakukan tindakan ya. Nah, ini untuk pencegahannya, gunakan vena yang tepat. Yang tepat itu yang lurus, lembut, tidak pada daerah pergelangan. Ya, lembutnya itu maksudnya kalau yang terbiasa masang infus, pasti kan kita bendung, terus kita lihat kayak kenyal-kenyal gitu ya. Nah, itu mungkin venanya masih bagus. Tapi kalau kelihatan biru atau kehijauan, kita stewing, keraba keras, berarti itu penanya udah nggak bagus, mungkin pena bekas gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Hindari penusukan kanul berulang pada tempat yang sama. Yang tadi saya bilang, kalau sudah hari ini bengkak di tangan kanan, udah, oh tapi kelihatan masih biru gitu ya, kita coba lagi gitu. Hindari dulu karena baru kemarin. Tapi kalau mungkin udah seminggu yang lalu, mungkin sudah membaik venanya gitu ya. Jadi harus harus tahu gitu ya, kapan eh, lokasi ini dilakukan penusukan gitu ya. Gunakan penutup area penusukan kanul yang mudah terlihat ya, menggunakan dressing transparan tadi yang saya bilang tadi ya. Terutama hati-hati yang pasien yang di bedong ya. Cek kepatenan vena dengan cairan fisiologis sebelum pemberian obat. Nah, ini juga sama. Walaupun dia tidak terpasang infus, tapi dia terpasang akses vena hanya untuk terapi injeksi. Ya, itu tetap kita harus observasi. Ya, jangan mentang-mentang dia nggak pakai infus, oh penanya baru dipasang kemarin atau baru dipasang tadi pagi, sorenya kita mengasih obat, tetap kita harus cek dulu dengan cairan fisiologis ya, lancar atau tidak. Ya, kalau misalkan lancar, kita lanjut memberikan obatnya. Tapi kalau misalkan ada tahanan atau jadi bengkak pas kita dorong dengan cairan fisiologis, berarti itu venanya sudah tidak bagus ya, harus kita ganti. Ya, observasi daerah yang diinfus selama pemberian obat. Nah, ini juga sama. Sama kita melakukan pemberian obat, harus kita observasi jalurnya ya. Walaupun awalnya kita cairan fisiologisnya kita cek gitu ya pakai cairan fisiologis ternyata lancar, tapi pas kita ngasih obat ternyata bengkak ya. Jadi itu ya harus kita observasi juga. Lakukan pembilasan setiap pemberian obat ya. Jadi setelah habis ngasih obat, kita lalu melakukan pembilasan dengan cairan fisiologis. Hindari pemasangan di daerah persendian dan lipatan, gunakan vena yang tepat ya, seperti saya bilang. Nah, ini untuk akses vena yang sulit nih, gimana caranya? Tadi saya bilang gunakan lampu transiluminasi atau transluminator untuk membantu identifikasi vena. Ya, lampunya seperti ini atau teman-teman punya yang model lain boleh, yang penting gunanya sama. Kalau yang teman-teman punya yang seperti ini yang lebih baik karena dia eh, pancaran sinarnya ini bisa kita atur ya untuk bayi besar, untuk bayi kecil gitu ya. Jadi bisa kita lihat apa namanya kecerahan lampunya itu bisa kita atur ya. Dan ini juga bisa untuk melihat arteri ya. Jadi untuk yang merah ini untuk vena, yang kuning ini untuk lihat akses jalur arteri ya. Tapi kalau yang seperti ini sinarnya tidak bisa kita atur. Jadi sinarnya ya seperti itu dan ini hanya untuk vena kelihatannya biasanya. Ya, jadi untuk arteri agak-agak nggak begitu kelihatan ya. Nah, si lampu transluminatornya itu letakkan di bawah ekstremitas, jadi kelihatan nih venanya ini jalurnya
kemana gitu ya. Terus bagus apa enggak gitu ya, apa udah pecah apa belum gitu ya. Jadi kelihatan. Ya sangat membantu untuk vena-vena yang sangat sulit. Nah, ini ya umumnya plesernya nyebut merek nih Pak Fik ya. Jadi pleser seperti ini yang biasa digunakan ya. Tapi kalau yang seperti ini tidak steril ya, sifatnya tidak steril, dapat terkontaminasi darah dan tidak dapat memonitoring komplikasinya. Jadi kalau yang tidak transparan seperti ini, kita nggak bisa nih lihat area penusukannya nih ada kemerahan atau tidak, dan dia mudah kotor ya. Kalau bisa kita pakai yang resin transparan karena lebih steril ya. Dan kalau dapat memudahkan kita untuk melakukan observasi. Ya, seperti ini nih, resin transparan steril, fiksasinya kuat, jadi sudah ada di sini lagi gitu ya. Kita mudah melakukan monitoring komplikasinya di area penusukan. Ini, aduh nyebut merek. Bebas ya, pakai resin transparan apapun, yang penting dia transparan dan steril ya, supaya kita mudah melakukan observasinya. Resin transparan itu sangat efektif ya digunakan untuk pemasangan infus karena dia bersifat steril. Resin transparan dapat digunakan untuk mempertahankan jalur intravena, memudahkan juga untuk monitoring pada area penusukan, tidak mudah kotor dan lembab, tidak perlu diganti dengan sering ya. Jadi nggak perlu sering-sering diganti, sesuai dengan indikasi aja gantinya. Kalau memang kotor ya berarti harus memang diganti. Ini ambort ya atau spalok kita sebutnya. Jadi memasang infus anak dan bayi bukan merupakan hal mudah karena memiliki vena yang kecil dan rapuh ya. Jadi ini kayak seninya kita nih, kita yang berdinas di ruangan bayi gitu ya, seninya memasang infus, tantangannya venanya kecil-kecil gitu ya. Biasanya kalau yang udah terbiasa memasang infus di neonatus, suka dimintain bantuan nih memasang anak atau dewasa yang nggak dapet gitu, karena dipikirnya perawat neonatus itu melihat vena bayi aja bisa, gimana melihat vena dewasa atau anak gitu ya. Padahal mah tingkat kesulitannya sama aja ya, tergantung kondisi pasiennya ya. Jadi sehingga diperlukan fiksasi menggunakan ambot atau spala untuk membatasi pergerakan akses vena agar tetap pada posisinya, serta mencegah pergerakan tidak perlu yang menyebabkan infiltrasi dan peradangan ya. Ini contoh spalep yang dikirimkan oleh dokter konsultan kita dari luar ya, tapi tidak diharuskan seperti ini. Tapi kalau misalkan ada yang seperti ini nih, dia ada ukurannya. Jadi untuk bayi kecil, bayi besar ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah sakitnya ada sepalak gitu ya, mungkin diresepkan, itu bisa sesuai dengan permintaan. Sesuai permintaan, jadi jangan terlalu besar atau jangan terlalu panjang. Disesuaikan dengan ukuran neonatus ya, atau mau bikin sendiri boleh ya. Tapi ini tidak boleh dipakai bergantian dengan pasien lain ya. Hanya untuk pasien A. Pasien B mau perlu juga dia harus pakai yang beda atau yang baru atau yang diresepkan ya. Dan ini kalau kotor tidak bisa dibersihkan langsung dibuang ya. Karena kalau kotor masih kita pakai bisa menimbulkan infeksi juga jadi sarang kuman di situ. Jadi usahakan bahannya lembut, tidak tidak membuat lecet kulit bayi dan mudah dibersihkan gitu ya. Tapi kalau memang ada bahannya yang susah untuk dibersihkan, misalkan kayak kain gitu ya, kan dibersihkan pakai alkohol agak susah menjadi basah, ya kita pertahankan jangan sampai kotor. Kalau misalkan memang kotor berarti harus diganti ya, jangan dipakai terus. Ini untuk mempertahankan akses intravaskuler gitu ya. Ada istilah needles connector. Mungkin nanti Nes Dian yang akan banyak menyampaikan tentang ekosistem ya, kalau nggak salah ya, punya jalur konektor. Jadi saya tidak bahas banyak di sini. Nah, ini untuk instrumen infus steril ya, instrumen infus steril isinya seperti ini, nirbeken ya, atau bengkok ya, ada pengalas hijau, kain hijau, ada kasa, ada pinset dan plester. Jadi kalau kita di RSCM, karena kita mau mempertahankan infusnya itu steril, jadi kita buat seperti ini. Ini digunakan satu pasien satu kali tindakan. Jadi setiap kita mau masang infus, kita ambil satu set ini.
Nah, di dalam set ini udah ada pengalasnya ya, pengalas kain hijaunya, ada pinsetnya untuk membersihkan kulitnya gitu ya, jadi tidak menyentuh tangan kita, dan ada kasanya dan ada plesternya. Semuanya sudah steril. Ya, jadi kita tidak perlu mencari-cari lagi plesternya, gunting-gunting lagi gitu ya. Jadi sudah ada di sini dan kita tinggal tambahin dressing transparannya ya. Jadi semuanya sudah ada di dalam set ini. Jadi kalau setiap kita mau pasang infus, kita ambil satu set ini ya. Nah, ini yang pengalaman di RSCM ya setelah mengikuti pedoman pasien safety ya. Jadi tingkat keberhasilan memasang infus meningkat dari 60 sampai 80%. Jadi fiksasi yang benar dan penggunaan armboard atau spalak membuat infus bertahan lebih lama. Infus bisa bertahan selama 3 hari. Jadi pernah karena dulu kita juga terbiasa tidak pasang infus pakai spalak gitu ya, karena kita pikir waktu itu agak repot gitu ya pakai bayi-bayi kecil pakai spalak gitu kan. Jadi bayinya tuh goyang apa tangannya gerak-gerak bebas gitu ya kakinya gitu ya. Tapi infusnya cepat bengkak gitu. Akhirnya eh, kita dapat masukan disuruh pakai spalak kalau mungkin di anak mah udah terbiasa dengan spalak ya. Ya, akhirnya kita coba dengan pakai spalak, ternyata benar itu infusnya bisa bertahan lebih 1 sampai 2 hari, bahkan sampai kadang 5 hari. Kalau kita cara memakai spalaknya benar ya, jadi fiksasinya benar, itu venanya juga tidak terlalu kencang untuk difiksasinya, itu infusnya akan bertahan lebih lama ya. Jadi kejadian PBTC juga berkurang, jadi yang baik ya. Jadi kejadian ekstravasasi berkurang dari satu kejadian atau per bulan menjadi satu kejadian dalam 3 bulan. Ya, jadi agak lebih jarang gitu ya. Memberikan nyaman, keamanan bayi meningkat ikuti dengan penurunan biaya juga. Jadi nggak sering-sering diresepin efiketnya gitu ya kandungannya. Nah untuk nursing management, eh, area sekitar penusukan harus dilihat sebelum pemberian obat. Ya, jadi kita sebagai perawat kita harus bisa nih melakukan keperawatannya, asuhan keperawatannya. Jadi jangan hanya sekedar memberikan tindakan aja ya. Jadi kalau misalkan pasang infus kita harus apa namanya observasi ya. Sepalak atau perban yang menutupi area sekitar penusukan tidak direkomendasikan pada anak yang mendapatkan obat atau cairan yang fesikan. Jadi kalau misalkan dia benar-benar mendapatkan cairan yang pekat gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga tidak harus di perifer. Kalau yang cairan pekat itu ya harus pasangan sentral ya. Jadi kita harus tahu cairan apa yang boleh di melalui perifer, cairan apa yang harus melalui sentral gitu ya. Kepatenan pembuluh darah dan kateter harus dijaga sebelum pemberian obat atau cairan vesikan. Kateter harus diflasing dengan menggunakan normal salin kemudian diberikan obat. Kemudian diflasing kembali. Jadi sebelum dan sesudah pemberian obat harus diflasing ya. Jangan memberikan terus obat atau cairan vesikan bila ditemukan tanda-tanda. Nah, ini nih ya, kateter tidak dapat diflasing atau macet yang tadi saya bilang. Jangan dipaksakan. Kalau misalkan emang tidak bisa diflasing, ya berarti mau nggak mau harus kita cabut, kita ganti posisinya ya. Terasa nyeri saat dilakukan flashing ya. Bayinya di bedong, kita mau ngasih obat nih, kita flashing, lancar, tapi setelah masuk, bayinya nangis. Nah, ini harus kita lihat, apakah venanya masih bagus apa enggak gitu ya. Jangan-jangan kita dorong, lancar, bayinya nangis, ternyata aksesnya bengkak gitu ya. Jadi harus kita perhatikan. Tampak bengkak saat dilakukan flashing juga jangan dilanjutkan. Jadi kesimpulannya, ya, pemasangan infus perifer merupakan salah satu tindakan invasif yang ada di ruang NICU. Ya, semua bayi di ruang NICU pasti dilakukan tindakan invasif, minimal dipasang infus perifer. Ya, akses perifer bukan hanya untuk infus, tapi juga untuk terapi injeksi. Ya, kalau misalkan bayinya tidak terpasang akses, pasti dia tidak dirawat di ruang NICU ya. Mungkin dia dirawatnya di level 1 atau rawat gabung dengan ibunya, walaupun itu bayi baru lahir. Setiap tindakan invasif mempunyai risiko yang besar ya. Walaupun hanya sekedar perifer, tapi kalau kita tidak melakukannya dengan baik, pasti risikonya juga sangat besar. Dengan melakukan teknik pemasangan infus yang baik dan benar bisa memberikan safety kepada pasien. Pasien safety meliputi pasien nyaman
Saat pemasangan infus tidak terinfeksi, hari pemasangan infus bertahan lebih lama dan tidak terjadi komplikasi selama pemasangan dan pemberian infus perifer ya.